Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para pendengar RRI Cirebon, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama Anda semuanya dalam rangkaian Cirebon Pagi ini. Dan Cirebon Pagi ini akan kami awali kebersamaan Anda bersama kami di Mutiara Pagi Interaktif. Alhamdulillah pendengar, pada kesempatan pagi hari ini yang saya hormati Al-Ustadz Nasuha Fakih SAG MESC dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon sudah hadir dan insya Allah akan bersama-sama Anda hingga nanti pukul 6 untuk berdialog ataupun berinteraksi bersama Anda kesempatan pagi ini dengan tema membangun kesadaran bahwa harta hanyalah titipan. Saya tambahin, hanyalah titipan semata gitu. Baik mendengar. Dan Anda silakan nanti bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon kami di 0231849329 di 486374 bisa Anda juga pergunakan, dan di nomor WA kami 081324951935. Dan juga di RRI Digital Anda, silakan Anda bisa bertanya melalui live chat RRI Digital kami, dan juga Anda bisa bertanya dan bisa bersama Al-Ustadz Nasuha Fakih SAG MESC melalui line YouTube kami RRI Cirebon pada pagi hari ini. Baik pendengar, kita akan segera simak saja kajian yang akan segera diuraikan oleh Al-Ustadz Nasuha Fakih SAG MESC dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon yang akan segera bersama-sama Anda dalam Mutiara Pagi Interaktif. Kami persilakan Ustadz untuk menguraikan kajian terlebih dahulu sebelum pendengar bisa berinteraktif. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua telah menikmati karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesehatan, nikmat diberikan umur panjang, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Semua kita menjadi orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Salah satu di antaranya bentuk syukurnya adalah kita melaksanakan salah satu kewajiban umat Islam, yakni belajar. Dan pada kesempatan kali ini ada di RRI. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'as salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat dan pertolongannya nanti pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 saya akan menyampaikan tentang tema membangun kesadaran bahwa harta hanyalah titipan semata. Para pendengar dimanapun berada, bahwa kita menyadari
kita ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak berdaya. Ketika kita lahir di muka bumi ini, kita tidak punya apa-apa. Namun dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, Allah memberikan kekuatan lahir batin. Allah memberikan bekal hidup. Dan siapapun makhluknya, pasti Allah akan memberikan rizkinya. Dalam hal ini adalah harta salah satu di antara rizki yang Allah berikan kepada kita. Dan kita sadar pula, dalam salah satu Al-Quran telah menyatakan salah satu penggalan ayatnya adalah Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami berasal dari Allah dan sesungguhnya kami pula kembali kepadanya. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita miliki ini hanyalah sekedar titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita sebagai titipan ataupun sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Allah dalam Al-Qur'an dan apa kata Nabi dalam hadisnya, kita ikuti apa yang Allah perintahkan, kita ikuti apa Nabi kita katakan. Mudah-mudahan dengan hal demikian kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu di antara yang paling fenomenal kaitannya masalah harta itu adalah peninggalan-peninggalan dari keluarga kita. Manakala keluarga kita telah meninggal dunia. Kenapa konteks ini saya sampaikan? Karena ada kaitannya dengan harta peninggalan, yakni disebut sebagai harta waris. Kita sadari sebagai anak juga, anak ini hanya menerima ketika keluarga kita salah satu di antaranya ayah kita meninggal dunia atau ibu kita meninggal dunia, atau ketika tidak punya anak saudara-saudara kita meninggal dunia. Ketika ayah, ibu atau saudara kita meninggal dunia dan kita sebagai ahli warisnya, kita harus menjalankan salah syariat, yakni masalah harta peninggalannya. Sesuai dengan tema pada minggu kemarin, bahwa ibadah yang sangat berat adalah ibadah harta. Kaitannya dengan ibadah harta banyak sekali sebetulnya, sebagaimana saya sampaikan pada minggu kemarin, yakni ketika kita punya harta sudah mencapai nisab, maka kita tunaikan zakatnya. Karena ada sebagian hak milik orang-orang meminta dan milik orang yang tidak minta-minta yang sangat membutuhkan. Semuanya dilaksanakan semuanya. Namun yang paling berat ibadah adalah masalah pembagian harta waris. Ingat, yang namanya harta tadi sampaikan adalah sekedar titipan. Bahkan boleh jadi harta ini sebagai ujian dan cobaan. Karena Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu sebagai fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Dan sisi Tuhanlah dan sisi Allah lah pahala yang besar. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Di saat orang yang punya itu kemudian harta itu tidak akan bisa dibawa, dalam artian tidak akan dibawa ke kematian. Bahkan dalam salah satu hadis Nabi mengatakan dalam riwayat Ibnu Anas ini bahwa ada 3 yang mengiringi kita ketika meninggal dunia. Duanya akan kembali kepada rumah dan satunya yang ditemani adalah amal. 2-nya adalah harta, salah satu di antara harta dan keluarga itu. Maka kita menyadari hal ini. Ketika sudah orang itu meninggal dunia, salah satu untuk menyelamatkan orang yang meninggal dunia pula adalah harta-harta yang ditinggalkan segerakan untuk dibagi. Kasihan almarhum, kasihan orang yang telah banyak jasa kepada kita sebagai anaknya. Kalau harta tidak segera dibagi, almarhum di alam barzah tidak tenang.
Sebagaimana Nabi telah bersabda, inna 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 arwahal mu'minina ya'tuna fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Sesungguhnya arwah-arwah orang mukmin setiap malamnya mendatangi antara langit dan bumi. Wa yaqifuna bi khidai buyutihim. Masing-masing arwah itu berhenti di sana sambil meluruskan rumahnya masing-masing. Wa yunadi kullu wahidin bisautin hazinin alfa marrat. Masing-masing arwah itu memanggil-manggil setiap malamnya 1000 kali. Bisautin hazinin alfa marrat. 1000 kali dengan rintihan dan tangisan. Siapa yang dipanggil? Ya ahli, hai istriku. Atau ya ahli, hai suamiku. Wa aqaribi, hai saudara-saudaraku. Wa waladi, hai anak-anak keturunanku. Ya man sakanu buyutana, hai orang yang menempati rumahku. Walabithu siyaban, hai orang yang memakai pakaianku. Waqtasimu amwalana, bagikanlah harta peninggalanku. Ini pesan dari orang yang meninggal dunia itu. Manakala orang itu telah meninggal dunia, maka harta-harta yang dimiliki saat waktu hidup segerakan untuk dibagi, supaya almarhum atau yang memiliki harta itu sudah lepas dari hak adaminya. Itu yang paling penting. Maka misi yang paling utama dan pertama adalah untuk membagi harta waris supaya orang yang meninggal dunia di alam barzah tenang. Yang paling utama lagi, harta yang dimiliki oleh almarhum kemudian sudah dibagi, insya Allah misi yang kedua supaya antara satu dengan yang lain, saudara-saudaranya, kakak adiknya, ahli waris yang lainnya itu akan rukun dan akan harmonis dalam menjalani kehidupannya berikutnya. Jangan sampai antara kakak dengan adik, antara saudara dengan saudara yang lain eng-engan ataupun tidak ada keharmonisan, malah menjadi suudzon setiap saat, kecemburuan dalam keluarga ini. Maka kembali lagi bahwa harta yang kita miliki hanyalah sekedar titipan. Kalau sudah titipan, maka apa kata Allah yang telah menyampaikan dalam Al-Quran, apa kata hadis Nabi yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya itu, maka kita lakukan apa yang Allah berikan, apa yang Allah perintahkan, apa yang Nabi sampaikan. Karena ketika kita tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kita akan mendapatkan ancaman darinya. Bagaimana Allah berfirman pada surat An-Nisa ayat 12 jelas sekali, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu narun khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Ini jelas sekali. Jadi ketika kita tidak menjalankan apa perintah Allah, tidak menjalankan apa yang disyaratkan oleh Nabi, maka kita, kata Nabi, kata Allah, tidak akan selamat di dunia, tidak akan selamat di akhirat, bahkan mendapatkan siksa yang menghinakan. Nauzubillah, jangan sampai terjadi pada diri kita, jangan sampai terjadi pada keluarga kita. Ingat, harta yang kita miliki hanyalah titipan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya Muhammad SAW itu tidak melihat kita itu melihat hartanya, tidak melihat ketampanannya, tidak melihat segala-gala kecuali melihat keimanan, hanya melihat ketakwaannya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la yanzuru ila amwalikum walakinallaha yanzuru fi qalbikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat ketampanan, kecantikan, tidak melihat harta bendanya, tetapi Allah melihat kita hatinya, melihat kita ketakwaannya. Mudah-mudahan dengan kita menyadari bahwa harta itu sekedar titipan, kita sesuai apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, sesuai apa yang Nabi Muhammad sampaikan oleh hadisnya. Demikian mudah-mudahan dapat bermanfaat dan kita dimengerti. Mari kita bersama-sama untuk dialog interaktif yang dipandu oleh Mas Fian. Baik. Terima kasih Ultan Naswa SAG MSC dari Bimas Islam kepada Kota Cirebon, sekaligus juga sebagai Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota untuk pagi hari ini yang menghadirkan tema membangun kesadaran bahwa harta hanyalah titipan semata dan
tidak akan kekal selamanya. Gitu Ustaz ya. Ya. Baik, dan silakan pendengar Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line WA kami 081324 951935 dan juga di nomor telepon kami 0231 84932259 dan juga di 0231 486 374. Dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah berkirim ataupun sudah menyimak siaran kami melalui channel YouTube kami RRI Cirebon pada pagi hari ini. Ada Ibu Indra, alhamdulillah selalu menyimak. Pak Asrori dari Lelea juga menyimak Pak Ustadz, alhamdulillah dapat menyimak dari Lelea gitu. Dan juga ada Pak Sumadi, alhamdulillah masih disukani nikmat sehat walafiat. Saged hadir nyimak saking gria. Baik. Terima kasih semuanya pendengar dan kita akan menyapa terlebih dahulu pendengar yang sudah berkirim WA di 081324 951935 dan kita akan menyapa Ibu Reni dari Plumbon yang mau bertanya, Allah memberikan keturunan pada manusia berupa anak. Apakah anak juga termasuk titipan Allah kepada kita yang harus dijaga dan dijadikan manusia yang bermanfaat dan selamat di dunia akhirat? Yang kedua, sekarang banyak orang yang karena harta sampai saling bunuh, saling fitnah karena ingin memiliki harta. Bagaimana dengan orang yang demikian? Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih juga buat Mas Pian katanya. Terima kasih Ibu Reni di Plumbon dan kita akan menyapa pendengar yang akan bergabung di line telepon terlebih dahulu Pak Ustadz. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Piana. Silakan Ibu Indra. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Nasuha Fakih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Aduh, bisa muncul lagi nih di YouTube. Kebetulan HP Bu Indra sehat sepertinya, Bu Diana. Sehat kuotanya ya Bu. Iya. Iya. Baik, silakan Ibu Indra. Iya, Ustadz mengenai harta ini ya. Waktu kita lahir, kita tidak bawa apapun ya Bung Dian ya. Iya betul. Iya. Lalu kita hidup mengejar segala sesuatu. Iya. Tapi kemudian saat kita wafat, kita juga tinggalkan semuanya itu. Iya. Pergi tanpa membawa apapun. Namun konon yang kita punyai itu akan dihisab. Segala sesuatu yang kita punyai akan dihisab. Nah, bagaimana caranya agar supaya yang kita punya itu kita pastikan untuk sekecil zarah pun bernilai ibadah karena Allah, sehingga kita bisa dengan senyum menghadapi penghisaban itu. Terima kasih Ustadz Nasuha. Terima kasih Bung Pian. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indra, terima kasih sudah bersama kami di kesempatan pagi hari ini dalam Mutiara Pagi Interaktif bersama Ustadz Nasuha SAG MSc dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, sekaligus juga sebagai Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Kita akan menyapa kembali pendengar yang akan bergabung di line telepon untuk pagi hari ini. Silakan Anda bisa pergunakan dua nomor telepon sekaligus di 0231 84932259 ataupun di 0231 486 374. Kita akan menyapa pendengar terlebih dahulu yang sudah berkirim WA Pak Ustadz. Ya. Sebelum dijawab pertanyaan dari Ibu Reni dan juga tadi Ibu Indra, kita akan menyapa Mama Susan di Jawang Bayi. Oh, belum ditulis. Mama Ririn, terima kasih mau bertanya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Kalau harta peninggalan ortu yang sudah wafat belum bergeser dibagi-bagi ahli warisnya, apakah untuk kita yang hidup ini berdosa? Mohon penjelasan. Terima kasih. Baik, tiga yang sudah bergabung bersama kita. Ibu Reni pertama dulu Pak Ustadz yang sudah mengirim WA di 081324951935. Ini berupa anak. Ya. Apakah termasuk harta juga Pak Ustadz? Ya. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Ibu Reni di Plumbon, Bunda Indra di Pelayangan Cirebon Timur, dan Mama Ririn di Kota Cirebon. Terima kasih. Kaitannya dengan masalah anak titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan harta pun adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala.
tidak hanya sekedar titipan, tapi anak dan harta juga sebagai ujian, sebagai fitnah. Maka kita hati-hati kita punya anak. Kehati-hatian kita sebagai orang tua, maka anak didiklah dengan ilmu agama yang benar. Sejak dini, basic yang paling utama adalah agama. Mudah-mudahan dengan anak itu kenal tentang agama, mengerti tentang masalah hukum Islam dan seterusnya, insya Allah anak tidak menjadi fitnah, tapi menjadi qurrata a'yun. Bahkan anak akan menjadi anak yang soleh, di mana anak soleh itu walaupun orang tua meninggal dunia, tetap pahala akan mengalir di saat anaknya mendoakannya. Kemudian kaitannya dengan masalah harta ini, akibatnya saling bunuh-membunuh, itu nyata itu. Karena salah satu di antara harta itu tidak hanya sekedar sebagai perhiasan, tidak hanya sebagai amanah, tapi harta itu sebagai fitnah ataupun ujian. Maka harta karena ujian, maka kita harus menyadari pula, sebagaimana tema pada kali ini, kita harus sadar bahwa harta ini hanya sekedar titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun kalau kita mencarinya, kata-kata Allah ini kita menjadi orang miskin, bisa miskin, tidak akan tidak akan kaya. Sebaliknya ketika Allah menghendaki kita kaya, dengan nyantai-nyantai saja karena kita ditakdir oleh Allah kaya, pasti kaya. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdirulah, kata Allah. Katakanlah bahwa Tuhanku memberikan kelapangan rizki dari siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan Allah akan menyempitkan bagi orang yang dikehendakinya. Itulah kesadaran kita bahwa harta ini adalah Allah yang memberikan dan akan dimintai pertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak. Ini sebagaimana pertanyaan dari Bunda juga, atau pertanyaan tadi Bunda Indah ini. Kalau saya itu pernyataan bukan pertanyaan, itu ya. Benar sekali ini. Jadi akan dihisab harta-harta yang kita miliki, dari mana cara perolehannya, dan mau akan kemana harta itu ditasarufkan ataupun dimanfaatkan itu. Tapi yang paling utama, harta yang kita miliki ini sebagian atau sepertiga untuk kita menikmati, sepertiganya harus kita sedekahkan, diinfakkan, sepertiganya diberikan kepada ahli warisnya. Karena ingat, kata Nabi, jangan meninggalkan ahli waris yang hidupnya minta-minta. Itu jelas sekali. Jadi jangan karena ini merasa milik kita semua, tergantung kita dong. Kadang-kadang gitu demikian. Padahal harta itu pertama hanya sekedar titipan, dan porsi-porsinya pun Allah dan Rasul pun untuk memberikan untuk siapa dan untuk apa ini. Supaya ketika kita meninggal dunia, dia hisabnya sangat ringan sekali. Tidak memberatkan, tidak membebani kita. Karena harta ini kalau bisa sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat enak gitu loh. Salah satunya diantaranya mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat, dan utama lagi pembagian waris itu dikira bukan ibadah. Bahkan ini banyak orang yang melupakannya, melalaikannya, mengabaikannya ini. Jadi ibadah yang sangat berat adalah harta itu, salah satunya adalah pembagian harta waris itu loh. Namanya waris atau ilmu waris ini adalah separuh ilmu yang Allah berikan kepada kita. Bahkan pertama kali ilmu yang dicabut, diangkat oleh Allah adalah masalah waris juga. Cuma di akhir zaman ini sudah banyak yang menyepelekan, sudah banyak yang mengabaikan itulah. Bahkan ketika kita menjalankan, ketika kita meninggalkan masalah waris, punishment dan rewardnya bukan hanya dosa dan pahala, tapi reward dan punishment adalah langsung, kata Allah, surga dan neraka ini. Begitu pentingnya, betapa urgentnya itu masalah waris ini. Maka disinilah butuh kesadaran. Harus kita membangun kesadaran ini. Ingat, harta ini hanya sekedar titipan ini. Sehingga kita mudah-mudahan dengan harta itu, selain untuk kita menikmati selamat hidupnya, tapi kita bisa menyelamatkan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Karena wallahu indahu ajrun azim. Di sisi Allah lah
pahala yang besar. Artinya di sisi Allah ini ketika kita menjalankan apa kata Allah dalam firman-Nya, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar. Kalau dapat pahala, ujung-ujungnya adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, kita akan selamat di dunia dan akhirat. Demikian kemudian selanjutnya kaitannya dengan masalah mamaririn tentang mana harta milik orang tuanya belum dibagi. Apakah kita berdosa atau bagaimana? Bukti cinta dan kasih sayang kepada keluarga, salah satunya adalah harta yang ditinggalkannya segerakan untuk dibagi, supaya orang tua kita di alam barzah itu tidak tersandra gara-gara hartanya gitu loh. Bagaimana saya sampaikan dalam hadisnya Nabi tadi kan, bahwa setiap malamnya orang yang meninggal dunia kemudian hartanya tidak segera diwaris, maka setiap malamnya orang itu menangis 1000 kali dengan rintian dan tangisan. Apa harapan tujuannya itu? Bagikanlah hartanya katanya. Karena sadar pula, kata Bunda Indra juga, kita dilahirkan tidak bawa apa-apa gitu. Betul. Ketika kita dapat, maka ketika keluar ataupun meninggal dunia, maka sebaiknya kita tidak bawa apa-apa pula. Salah satu di antaranya kalau emang harta itu sudah miliknya tadi, dibagi. Dalam pembagian pun itu harus sesuai dengan koridor hukum Islam. Bahkan pembagian ataupun ketentuan syariat Allah yang paling jelas, yang paling rinci itu adalah masalah waris itu loh. Tapi kenapa banyak yang menyepelekan, banyak yang tidak melaksanakan ini. Dengan kita membagi harta waris ini, kakak adiknya sebagai anaknya orang tua, insya Allah terhindar dari suudzon sakwasangka dari anak satu dengan anak yang lain. Ketika sudah membagi harta-harta milik orang tuanya, keharmonisan akan muncul. Saling menghargai akan terbina dalam keluarga setelah meninggalnya orang tua kita dan harta-hartanya telah dibagi itu. Jadi demikian, jadi maka misi pembagian itu ada 2. Pertama, menyelamatkan orang tua di alam barzah supaya tenang. Yang kedua, kakak adiknya, anak-anak yang ditinggalkannya terjaga keharmonisan dan jauh dari sangka, suudzon dan kecemburuan dari keluarga. Boleh jadi harta milik orang tua, kemudian rumah yang ditempati hanya salah satu anak saja. Anak yang lainnya walaupun sudah punya seandainya, tetap menginginkan harta milik orang tua itu gitu loh. Demikian. Baik. Terima kasih pendengar yang sudah bersama dan sudah bertanya melalui WA dan juga line telepon untuk kesempatan pagi hari ini, dan kami persilakan Anda bisa berinteraktif kembali bersama kami melalui line telepon di 0231849329 untuk pagi hari ini, dan juga di WA kami 081324951935. Kita menyapa pendengar terlebih dulu Pak Ustadz di WA kami untuk pagi hari ini, dan kami akan menyapa pendengar yang sudah berkirim WA. Baik, ini baik dari Mama Susan di Jabang Bayi. Terima kasih Pak Ustadz, bagaimana caranya kita bisa mengiklankan harga kita yang diambil alih oleh anak-anak, mengikhlaskan kayaknya ya, atau mengikhlaskan kali ya, oleh anak-anak sambung, sedangkan bapaknya udah meninggal Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Mengikhlaskan, mengikhlaskan harta kita yang diambil alih oleh anak-anak sambung, katanya begitu Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Iya. Ini kadang-kadang di tengah masyarakat ini antara ayah ibu dengan anak sambung ini terjadi masalah. Sebetulnya kita kalau menyadari ketika salah satu di antara, taruhlah istri meninggal dunia, kemudian ayahnya nikah lagi, itu sangat bagus sebetulnya. Artinya ayahnya itu bisa terawat atau bisa ada perhatian dari istri yang kedua. Ada yang ngurusin lah gitu. Ada ngurusi lah gitu loh. Gak mungkin anak kan gitu Pak Ustadz. Iya, gak mungkin. Kalaupun anak terbatas gitu lah gitu ya Pak Ustadz. Nah, ketika ayahnya nikah lagi, ini menjadi persoalan gitu loh. Terutama anak sambung gitu loh. Atau dulu anak tiri lah gitu loh. Ya. Kemudian ribut dengan ibu tirinya. Kadang-kadang kan gitu. Nah, di saat bapaknya meninggal dunia, maka harta milik bapaknya
kalau dulu dengan istri yang pertama sudah selesai pembagian waris, kemudian nikah lagi dengan istri yang kedua, maka istri yang kedua dapat hak waris. Ya. Maka ketika si suaminya meninggal dunia, kadang-kadang anak dari suami istri yang pertama itu menguasai kadang-kadang. Ini yang pertama, ketika orang tuanya nikah lagi malah diancam, awas ayah kalau nikah lagi jangan menempati rumah ini. Itu banyak kejadian itu. Ketika sudah nikah kemudian meninggal dunia ayahnya, maka ibu sambungnya itu tidak mendapatkannya. Ini kalau saya boleh dikatakan, mohon maaf, sungguh terlalu, kan gitu. Terlalu kejam. Sudah yang ngurusin ayahnya, siapa ibu tirinya sampai sakit, sampai meninggal dunianya, malah tidak mendapatkan. Ketika dapat hartanya harusnya dapat, nggak dapat ya Pak Ustaz, ya? Malah diusir lagi. Malah diusir lagi. Kenapa ayah ibu sambung dapat itu? Karena melihat dari masalah akad nikah saja. Ya. Kita belum melihat masalah ngurusin dari sakit sampai meninggalnya. Betul. Akad nikah ini adalah sudah saling mewarisi gitu loh. Apalagi sudah susah senang bersama dengan ibu sambungnya ini gitu loh. Kalau sekiranya ini kemudian dikuasai oleh anak sambungnya, kemudian kita diam saja, itu mohon maaf, itu salah. Artinya membiarkan orang yang berbuat salah gitu loh. Membedakan kezoliman. Kezoliman itu loh. Kalau bisa usaha upaya dulu. Ibu sambungnya nanya kepada kiai, kepada ustadz setempat, benar apa tidak saya mendapatkan ini? Karena pihak ketigalah akan membantu persoalan-persoalan yang dihadapi oleh ibu sambung ini. Jangan diam saja, karena ibu sambung punya hak waris dari suaminya itu, di mana suami punya anak, kemudian anak ini menguasai gitu loh. Dan kasusnya tidak sedikit. Wah, mohon maaf, kadang-kadang saya pernah beberapa tahun yang lalu itu salah satu karyawan di RRI juga ada, itu loh. Kemudian nikah dengan istri yang kedua, kemudian meninggal dunia suaminya, kemudian dikuasai oleh anak-anaknya itu, gitu loh. Saya tidak sebut siapa dan di mana, kan gitu loh, karena privasi. Tapi nyata itu. Maka kita kaitannya dengan masalah siapa tadi dari Mama Susan ya. Mama Susan, ya kita harus komunikasikan dengan anak sambung itu dengan baik-baik. Karena Mama Susan kalau seandainya sebagai istrinya, walaupun istri kedua tapi istri yang sah dari suami itu, yang mana suami punya anak itu, komunikasikan baik-baik dengan anak-anak sambung itu. Dengan komunikasi inilah yang tadinya keruh menjadi encer, menjadi cair lah gitu loh. Dan peribahasa mengatakan bening banyuwe kena iwake. Ya. Gitu. Demikian mudah-mudahan. Jadi kita harus menyadari atau kita harus komunikasi dengan baik antara ibu sambung dengan anak sambung ini. Utamanya adalah supaya suami ibu atau ayah dari anak-anaknya di alam barzah tenang. Karena kalau tidak diselesaikan, kasihan suami ibu ataupun ayahnya anak-anak itu tidak tenang, bahkan melihat kita setiap saat, setiap waktu itu. Ya, baik. Demikian. Baik, kita ke channel YouTube dulu. Ada yang bertanya Pak Ustadz ya. Dari Pak Gani Ganjar, Pak Gani Suganjar. Pak Ustadz mau bertanya, kalau kita beli pakaian baru, lalu di saat yang sama juga menyumbangkan pakaian yang lama, apakah langkah kecil saya ini bisa bagian dari mengurangi hisab nantinya Pak Ustadz? Begitu Pak Ustadz. Jawab silakan Pak Ustadz dari Pak Gani Suganjar yang menyimak siaran kita di channel YouTube kita Pak Ustadz. Silakan. Sebetulnya kalau kita kaitannya dengan masalah sodako, infak, memberikan sesuatu kepada orang lain, yang terbaik sebetulnya. Jangan kita punya pakaian baru yang lamanya diberikan, atau sebaliknya yang paling utama itu. Jadi kalau bisa nilai yang terbaik itulah untuk orang lain sebetulnya. Itu kalau ingin nilai pahalanya lebih bagus. Cuma lagi-lagi kembali kepada hati kita, atau condong kepada namanya harta itu bahasa Arabnya malun, itulah. Condong ataupun miring ataupun yang lainnya itulah. Jadi kalau kita kaitannya dengan sedekah infak yang terbaik gitu. Supaya apa yang kita infakkan, apa yang kita keluarkan ini yang terbaik pula di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik.
Di WA lagi Pak Ustadz, Assalamualaikum. Saya Assalam, Pak Yai, mohon maaf mau tanya, berapa nisab yang nisabnya mengeluarkan zakat uang dan berapa nisabnya zakat harta? Misalnya orangnya dagangan warung, bagaimana caranya? Apa harus dihitung semua dagangannya atau seperti apa, Pak Ustadz? Wah ini. Ya, Pak Ustadz, silakan. terima kasih Pak siapa? Pak Assalam. Assalam. Ya, kaitannya dengan masalah nisab ya. Nisab dari harta-harta yang miliki itu beda-beda, tergantung harta dari mana. Kalau harta ini hasil dari usaha, dari keringat kita, maka nisabnya itu adalah 2,5%. Memberi zakatnya. Adapun nisabnya adalah 85 gram emas. Iya. Dan dinilaikan rupiah sesuai dengan harga emas sekarang. Standarnya berapa harga emas ini? Kalau seandainya harga emas sekarang ini 1 juta 1 gramnya, berarti dikali 85 gram sama dengan 85 juta. Gitu kan gampang sekali. Dari 85 juta itu 2/5-nya 2,5-nya itu yang kita zakatkan itu. Mudah-mudahan dengan menunaikan zakat itu at-tazkiyatul mal supaya harta itu bersih gitu loh. Karena apa sebabnya harta itu berarti kotor dong kalau gitu. Nah, salah satu di antara harta yang tidak bersih itu karena mungkin kita melakukan kebohongan atau melakukan kecurangan dalam hal menimbang dan seterusnya. Kaitannya dengan masalah dagang ya, itu. Nah, berarti itu ada hal yang tidak baik. Hal yang tidak baik itu melalui membayar zakat. Karena membayar zakat adalah tazkiyatul mal. Membersihkan harta-harta yang kita miliki. Terlalu banyak kok, hanya berapa? 2,5% saja. Supaya harta yang kita miliki itu enak untuk dimakannya. Dan kita tidak menjadi ganjalan nanti di akhirat. Karena harta kalau kita tidak zakatkan, nanti kata Nabi dalam hadis itu akan berubah menjadi seekor ular gitu loh. Kata ular itu mengatakan ini hartamu gitu loh. Sementara kalau berular akan mencaplok kita sebagai yang memilikinya gitu. Jangan sampai itu. Jadi kembali lagi nisabnya itu adalah 85 gram emas, membayar zakatnya adalah 2,5%. Demikian. Kita ke WA lagi Pak Ustadz. Ini Assalamualaikum Pak Ustadz, saya hamba Allah ingin bertanya mengenai hak waris. Suami meninggal sudah 2 tahun kemarin Pak Ustadz. Suami meninggalkan 1 buah rumah dan uang dari BPJS Ketenagakerjaan. Yang ditanyakan apakah uang BPJS termasuk ke dalam uang warisan? Nah, dan selanjutnya suami saya ini memiliki 2 anak kandung dari istri pertama dan memiliki anak angkat semasa bayi dilahirkan. Termasuk kalau disingkat-singkat saya agak gaptek ini. Termasuk dimasukkan ke dalam surat wasiatnya kitanya, katanya gitu Pak Ustadz. Dalam pembuatan wasiat tidak diketahui oleh istrinya, tapi sudah ada di tangan orang lain katanya. Nah, pertanyaan saya, apakah anak angkatnya ini bisa termasuk tergolong ke dalam hak waris? Ini anak angkat lagi ya Pak Ustadz ya. Karena termasuk dimasukkan ke dalam surat wasiat tersebut. Dan dalam pembagiannya bagaimana hitungannya Pak Ustadz? Apakah benar untuk anak kandungnya 30%-an? Apakah termasuk dalam hitungan rukun Islamnya begitu Pak Ustadz? Kaidah Islam begitu Pak Ustadz, kaidah bagi waris. Seperti apa Pak Ustadz? Monggo silakan. Terima kasih. Suami sudah meninggal 2 tahun, sudah lama loh ya. Segera untuk dibagi supaya almarhum di alam barzah tenang. Kaitannya dengan masalah harta-harta yang siap dibagi itu setelah dikurangi beban biaya pertama takjil jenazah tentang menyelesaikan masalah mayit dari mulai sakit, mengkafani, memandikan, memakamkan sampai kalau ada biaya tahlilan dan seterusnya. Kemudian kalau ada hutang segerakan selesaikan hutangnya. Kalau ada wasiat didahulukan. Asal wasiatnya jangan kepada ahli waris. Seandainya wasiat ini dititipkan kepada pihak lain itu nggak masalah. Tapi lihat isi dari wasiat itu. Kalau isi wasiat itu kemudian untuk anak-anaknya, untuk istrinya, karena banyak diantaranya bagaimana cara untuk mengakali bahasanya. Harta itu untuk miliknya, maka konon katanya wasiat itu gitu loh. Padahal wasiat ahli warisin, wasiat tidak berlaku bagi ahli waris. Kalau seandainya wasiat di dalamnya itu anak angkat, ini baru boleh. Anak angkat secara hak waris tidak dapat dengan orang tua angkat.
Yang dapat anak angkat itu bisa melalui wasiat atau bisa melalui hibah atau saat orang tua angkatnya masih hidup. Namun wasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga. Karena 2/3-nya itu menjadi hak milik ahli waris. Salah satu di antara ahli waris itu tadi ada dua anak ya. Kemudian yang paling utama adalah istrinya. Kalau suami meninggal dunia adalah istrinya yang paling utama, kan gitu loh. Walaupun itu istri kedua lah. Ini karena katanya anak ini punya dengan istri yang pertama ada punya anak. Mungkin dengan nikah dengan istri kedua tidak punya anak sehingga mengangkat anak tadi kan gitu loh. Betul. Nah, ketika berapa porsinya itu seandainya 1 miliar lah katakanlah, diambil dulu maksimal 1/3 untuk siapa? Untuk anak angkat tadi. Karena anak angkat kalau bisa jangan 1/3 kan gitu. 1/3 itu jauh lebih cukup. Padahal itu luar biasa 1/3 itu. Nah di situ. Kemudian ahli warisnya adalah istrinya. Istri pun punya 2 hak kalau seandainya ada harta bersama. Harta bersama itu didapat setelah menikah selama 13 tahun ataupun 10 tahun. Maka lihat harta bersama itu dibagi 2 antara suami istri. Separuh milik suami, separuh milik istri. Yang dibagi hanya miliknya suaminya saja. Yang meninggal ya? Yang meninggal dunia. Siapa ahli waris? Adalah 2 anak tadi dari istri yang pertama, walaupun dari istri pertama. Ini sebagai hak waris dari ayahnya. Karena ayah dengan anak sebagai anak kandung ataupun istilah ayah kandung kan gitu loh. Dan kemudian si istri dapat 1/8 walaupun anaknya bukan miliknya, tetapi melihat dari yang meninggal dunia. Yang meninggal dunia adalah suaminya kan. Sementara suami punya anak dari istri yang pertama, maka istri yang kedua ini hanya dapat 1/8 dari miliknya suami yang punya anak tadi. Nah tinggal anaknya tadi tidak dijelaskan anak 2 itu apakah ada anak laki perempuan atau anak perempuan semua atau anak laki semua. Oke, kita jelaskan saja. Kalau seandainya anaknya perempuan semua, maka 2 anak perempuan itu mendapat 2/3 surat An-Nisa ayat 11. Kalau anaknya laki semua, maka anak laki semua mendapat asoba bin nafsi. Sisa setelah diambil oleh istri 1/8. Sisanya berarti 7/8. Sedangkan bukan 30% ya, bukan. tapi 7/8 untuk anak laki semua. Kalau anaknya perempuan semua 2/3 saja. Kalau campur ada anak laki, ada anak perempuan mendapat asobah bil ghair. Asobah adalah sisa. Setelah diambil oleh istri 1/8 berarti sisinya 7/8. Bedanya kalau anak laki semua dibagi rata kalau anak perempuan semua. Kalau anak laki semua. Tapi kalau ada anak laki, ada anak perempuan berlaku prinsip utama yakni lidzakari mithlu hadzal unsayain. Anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Mudah-mudahan dengan pembagian waris secara syar'i ini hartanya menjadi barokah. Al barokatu hiya ziyadatul khair. Walaupun sedikit yang didapatkan oleh anak perempuan kemudian menerima, insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Kalau berkah sedikit menjadi banyak nanti. Kalau tidak barokah berapapun banyaknya akan cepat habis. Nah itu situ pentingnya pembagian harta waris ini. Jadi gitu. Jadi bukan melalui persentase tapi melalui angka pecahan. Gampang sekali sebetulnya. Yang paling susah adalah menyadarinya. Mari kita membangun kesadaran inilah yang paling utama. Ingat harta ini hanya sekedar titipan. Baik. Satu lagi pertanyaannya Pak Ustadz. Boleh minta nomor HP-nya Pak Ustadz? Barangkali saya ada yang ingin saya pertanyakan melalui via chat. Nanti kalau Pak Ustadz boleh nanti saya kirim nomornya ke dari RRI saja Pak Ustadz. Oke, terima kasih Pak Fian dan yang lainnya. Mangga barangkali mau konsultasi di luar RRI bisa ya. Mohon izin. Yang pertama adalah nomor saya insya Allah tidak akan berubah. 085 314 450 193. Ulangi 085 314 450 193. Mudah-mudahan dengan melalui RRI ini kita tetap
menjalankan ibadah walaupun ibadah yang berat adalah masalah harta. Ingat, harta hanya sekedar titipan semata. Kata Mbak Fian, tabak sematanya. Dan tidak mungkin kekal Dan selamanya. tidak kekal selamanya. Pak Ustadz, satu lagi ini Pak Ustadz. Pak Yai, misalkan saya mengeluarkan zakat uang. Ada uang 10 juta, diambil 250, tapi uangnya dibelikan makanan untuk dibagikan. Boleh nggak Pak Kiai? Apa termasuk zakat gitu Pak Kiai? Silakan. Jadi kalau 10 juta ini belum memenuhi standar zakat sebetulnya. Karena zakat itu tadi kalau melihat dari jumlah emas dikiaskan dengan harga emas tadi 85 juta. 85 juta ya, karena 85 gram emas sih. Kalaupun 10 juta itu contohnya ya boleh untuk infak dan sodako. Itu loh. Sodako dan infak ini bisa berupa nilai uang, bisa dijual dibelikan untuk jajan, untuk disedekahkan. Contoh di musola, di masjid ada kegiatan yang sifatnya positif, ada manakib, ada marhaban, ada tahlilan seumpama, ada pengajian seumpama. Kita ambil dari 10.000 itu, kemudian untuk memberi makanan dan seterusnya, atau 10 juta tadi, ya itu bisa. Yang penting niat. Tapi bukan termasuk zakat gitu Mas. Bukan termasuk zakat atau 10 juta mah. 10 juta. Tapi ada sebagian hak milik orang lain melalui infak sodako. Baik. Pak Ustadz, waktu yang memisahkan kita Pak Ustadz untuk kesempatan pagi hari ini ada sesuatu yang disampaikan. Silakan Pak Ustadz sebelum kita akhiri. Terima kasih Mas Fian. Mudah-mudahan dengan melalui RRI Mutiara Pagi ini kita menjadi sadar bahwa harta yang kita miliki, bahwa hidup yang di dunia ini tidak selamanya. Dan harta yang kita miliki bukan milik kita, milik yang sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama untuk membangun atas kesadaran ini. Dengan kesadaran inilah adalah nilai plusnya untuk menjalankan berikutnya itu. Mudah-mudahan dengan harta yang kita miliki akan menjadikan keberkahan hidup kita dan akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Juga mohon maaf atas segala kurangannya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Naswa SHG MEC dari Bimas Islam Kota Cirebon untuk kesempatan pagi hari ini, dan juga sebagai Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota yang sudah bersama Anda pendengar dan kita semuanya memberikan tausiahnya, pencerahannya dan ilmunya kepada kita semuanya. Semoga hal ini bisa bermanfaat bagi kita untuk kita laksanakan di dunia dan menjadi bekal kita di akhirat kelak nanti. Insyaallah, amin.